Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Sahabat rumah amal yang sehat, ada satu pertanyaan menarik dan perlu diperagakan dengan video, dengan gambar, berkaitan dengan satu pertanyaan yang jarang sebetulnya, jarang sekali terjadi, dan ini maka saya sampaikan melalui video. Ya, pertanyaan berkaitan dengan penyakit, bukan penyakit tapi gangguan cerebral palsy. Cerebral palsy atau dengan kata lain kelumpuhan otak atau keram otak. Ya, terjadinya ini biasanya dialami oleh anak-anak balita dan terbawa sampai dewasa. Eh, ini terjadi bisa mulai dari di masa kandungan, ya, biasanya karena kekurangan nutrisi, eh, perkembangan otaknya kurang baik gitu ya. Kemudian ketika lahir maka si anak perkembangannya menjadi berkurang, jadi bisa bicaranya lambat, bisa jalannya lambat, atau hal-hal lain. Dan yang lebih ini biasanya ada bagian tubuh tertentu yang kaku, tangannya atau kakinya, atau bahkan tangan dan kakinya kaku. Nah, ini cerebral palsy. Eh, Penyebabnya ya macam-macam. Ya, salah satunya adalah karena kekurangan nutrisi ketika di masa kehamilan, atau ketika masa bayi, masa antara 0 sampai dengan 1 tahun pernah mengalami sakit panas yang tinggi, sehingga memiliki kejang-kejang, ya, uh, yang sampai mulutnya berbusa sampai suhunya lebih dari 40 derajat. Nah, ini bisa menyebabkan juga terjadinya cerebral palsy. Ada beberapa bagian dari saraf yang terganggu gitu. Nah, apakah masih bisa ditangani, apakah masih bisa disembuhkan dan sebagainya? Insya Allah, ya, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Tentu ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh mereka yang terkena gangguan cerebral palsy, ya. Pertama, apabila dia masih dalam tahap awal, misalnya dari umur 0 sampai dengan 2 tahun, ya, ini umur awal terjadinya cerebral palsy, maka pertama adalah asupan nutrisinya yang harus ditambah. Asupan nutrisi yang baik bagi anak-anak umur seperti ini adalah pertama ASI dari ibunya. Apabila ASI dari ibunya kurang mencukupi, maka ditambah dengan kelor. Tiap hari dia mengkonsumsi kelor, ya, bisa ditambahkan di susunya, atau yang berupa kapsul, atau dijadikan sayur, atau dijadikan minuman teh, atau apapun. Ya, setiap hari upayakan untuk mengkonsumsi kelor. Berapa dosisnya? Nah, setiap anak itu berbeda-beda, ya, setiap anak berbeda-beda. Tinggal dilihat aja perkembangannya. Dicoba misalnya kalau satu kapsul ternyata kurang, bisa ditambah menjadi sampai 3 sampai 6 kapsul per hari. Karena berat badan dan sebagainya setiap anak itu berbeda-beda. Jadi kalor ini isinya adalah nutrisi, bukan obat, ya. Di situ ada kalsium, ada vitamin K dan berbagai macam vitamin. Jadi isi dari kalor ini adalah nutrisi. Maka dia untuk mereka yang kekurangan nutrisi, dengan kekurangan gizi, itu sangat dianjurkan mengkonsumsi kelor. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada beberapa simpul saraf di dalam tubuh manusia, ya. Ada beberapa simpul saraf di dalam tubuh manusia yang bisa dilatih. Ketika ini dilatih untuk bereaksi, maka saraf-saraf terutama otak juga akan ikut bereaksi, dan insya Allah juga mudah-mudahan ikut menjadi lentur, yang semula kram, yang semula kaku, ya, yang semua lumpuh, mudah-mudahan bisa menjadi hidup. Pertama ada simpul saraf itu di telinga, ini telinga, ya, ini telinga, ya, pinggir telinga dipijat terus, ya, ini seperti ini dari ujung ke ujung, ya, dipijat kiri dan kanan selama 5 menit, ya, ya, selama 5 menit terus gitu, ya, pagi dan sore, terutama menjelang tidur. Nah,
Ini sebenarnya juga kalau untuk orang dewasa, kalau ini sering memijat kepala, memijat telinga, ada memijat telinga ini juga sangat baik ya, sangat baik. Simbol-simbol saraf ya, ini akan uh, bisa merasa nyaman. Coba sekalipun sepertinya di Jawa ya, sebenarnya setelahnya kita akan merasa nyaman. Uh, setelahnya kita akan merasa nyaman ya, dengan sering memijat uh, telinga ya, pinggir-pinggir telinga, terus pijat dengan pijatan yang agak kuat sehingga terasa ya, gitu. Oke. Kemudian di belakang telinga ya, di belakang telinga ini uh, batas rambut mengikuti ujung telinga, mulai dari ujung telinga ya, kita ini ya, di sini ujung telinga. Nah, ini dipijat ya, searus naik ke atas, mengikuti garis telinga gitu ya, dipijat terus. Ini juga simbol-simbol saraf. Itu orang yang sakit kepala, migrain ya, nah, kemudian vertigo, itu sangat baik udah sering memijat ini, karena migrain itu adalah gangguan dari keseimbangan. Nah, salah satu simpul keseimbangan ada di sini, di belakang telinga. Maka kalau orang dipukul kepala belum tentu jatuh, tapi kalau dipukul ini bisa jatuh ya, dipukul pas di telinganya, karena di sini simpul. Kemudian dagu ya, nah, orang kalau dipukul dagunya dia bisa jatuh, bisa amuk. Maka petinju itu mengarahnya ke sini. Nah, itu juga dipijat ya, nah, simpul ya. Nah, kemudian di ujung-ujung tangan, nah ini dipijat juga di ujung-ujung tangan, terutama di ujung jempol ya, telapak tangan. Ini juga isinya simbol-simbol saraf, simbol-simbol saraf ya, dipijat ujung-ujung ya, ujung-ujungnya. Nah, kita akan merasa nyaman ya, ini juga. Dan ujung telapak kaki secara merata seperti direfleksi ya, kita pijat sampai juga nanti di ujung-ujung jari kaki ya, terutama jempol, karena ini berkaitan dengan kepala, terutama jempol ya, terus dipijat. Nah, begitu. Ini untuk melatih simpul-simpul saraf ya. Nah, jadi kemudian yang terakhir, biasanya mereka yang cerebral palsy juga ada gangguan di tulang punggung. Biasanya tulang punggungnya sedikit bengkok. Nah, jadi ini tulang punggung, karena tulang punggung ya lurus, kita bisa raba tulang punggung lurus. Nah, di kiri dan kanannya ya, persis di kiri kanan tulang punggung itu juga ada simbol-simbol saraf. Nah, untuk kita raba, kita pijat perlahan dan menggunakan minyak habar soda. Semua juga menggunakan minyak habar soda begitu ya, dipijat. Nah, pijat semua. Nah, setelah itu ya, setelah pijat, kalau pijatnya pagi hari ya, merata ya, dipijatnya dari tulang punggung, mulai dari tengkuk sampai ke tulang ekor, pijat dari atas ke bawah ya, dari tulang ekor naik ya, tulang ekor naik gitu, sampai ke tengkuk dipijat. Itu untuk mengaktifkan simpul saraf. Nah, simpul saraf. Nah, setelah itu dipijat dengan minyak habar soda, berjemur selama 15 sampai 30 menit. Jadi dilakukannya pagi. Dioles dengan minyak habar soda seluruh tubuhnya ya, dan sambil pijat tadi ya, kemudian berjemur. Nah, sambil berjemur, kepalanya ya, ujung kepala itu juga dipijat ya, karena otak ini ada di kepala. Maka kepala juga kita pijat. Ini untuk merelaksasi otot-otot di kepala sehingga aliran darah menjadi lancar di kepala. Kita pijat ringan saja sambil minyak habar soda, begitu ya. Ini adalah untuk penanganan cerebral palsy ya. Jadi seluruh simpul saraf ini. Nah, kemudian kalau ini pertanyaan berkaitan dengan kakinya yang sudah umur 1,5 tahun tapi belum bisa berjalan. Nah, bisa ditambahkan buat beras kencur ya. Beras kencur itu dari 2 jempol kencur ya, kira-kira setengah on kencur ditambah dengan 2 sendok beras, itu diaduk di blender. Nah, blender jadi satu, kemudian dibuat bulatan-bulatan seperti kelereng ya, sebesar inilah bulatannya ya, dibuat bulatan, kemudian setiap dijemur sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, besok sore ya,
sore atau malam hari menjelang tidur itu dicampur dengan 7, ambil 3 buah bulatan tadi, 3 buah bulatan beras kencur dicampur dengan 7 daun kemangi, terus diremet, semuanya diremet ya, dengan air diremet semuanya. Kemudian dibalurkan dari ujung kaki sampai ke ujung betis ya, ujung betis gitu, dibalurkan. Itu untuk menguatkan otot kaki ya, untuk menguatkan otot kaki. Lakukan saja dengan sabar ya. Mudah-mudahan cara ini bisa memberikan reaksi yang positif bagi anak-anak yang terkena cerebral palsy, terutama yang lambat jalannya. Kalau di telinga ini bisa mempercepat bagi anak-anak yang sulit berbicara ya, yang cedal gitu ya, ini bisa ini mengaktifkan simpul-simpul di lidah dan sekitarnya ya, cepat bisa. Kemudian ada satu lagi, sebuah penelitian berkaitan dengan surat Ar-Rahman. Ternyata surat Ar-Rahman ini bisa mereparasi sel otak. Nah, jadi ketika tidur diperdengarkan saja murotal surat Ar-Rahman. Ini penelitiannya bisa mereparasi atau memperbaharui sel otak yang rusak. Nah, jadi mereka yang kena cerebral palsy, kemudian stroke ya, itu bisa diperdengarkan surat Ar-Rahman ya, oke. Jadi bisa diambil kesimpulan ya, beberapa terapi yang bisa dilakukan untuk mereka yang cerebral palsy atau kena kelumpuhan otak. Pertama, mengaktifkan simpul-simpul saraf yang ada di tangan, di kaki ya, dipijat seperti refleksi, kemudian di ujung-ujung tangan, terutama di ujung-ujung jempol itu yang dipijat ya. Nah, kemudian ini telinga ya, dipijat ya, telinga, ujung-ujung pinggir telinga semua dipijat. Kemudian di ujung batas rambut di belakang telinga mengikuti garis telinga itu juga dipijat ya, dipijat. Kemudian tulang punggung ya, tulang punggung itu dipijat juga dengan lembut menggunakan minyak kelapa soda setelahnya berjemur, dan kemudian kepalanya. Nah, itu silakan dipraktekkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara siapapun yang hari ini terkena gangguan cerebral